Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Budia Ratnawati selaku dosen pembimbing mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan materi bab 4 dengan judul Pengguna dan Pengembang Sistem. Sebelumnya izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, di sini nama saya Nindya Alia Maulidina dengan nomor NPM 24013010063. Saya Ilza Sifani Darmawan dengan NPM 130. Saya Ilza Sifani Darmawan dengan NPM 130. Perkenalkan, saya Eka Rahmawati dengan NPM 145. Saya Berlian Salsya dengan NPM 160. Saya Berlian Salsya dengan NPM 160. Perkenalkan, nama saya Hafiz Sananta Radian dengan NPM akhir 184. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Mufid dengan NPM akhir 242. Perkenalkan, saya Najwa Aziza Fitmatan dengan NPM akhir 420. Saya Najwa Aziza Fitmatan dengan NPM. Baik, jadi di sini yang pertama yaitu organisasi bisnis. Nah, sistem informasi dikembangkan dan digunakan dalam organisasi-organisasi bisnis. Di bab 1 kita sudah mempelajari bahwa manajer dapat ditemukan pada semua tingkat dan semua area bisnis perusahaan. Area-area bisnis dasar perusahaan adalah seperti keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, produksi, dan juga pemasaran. Berikutnya yaitu dukungan sistem informasi bagi organisasi. Nah, sistem-sistem informasi ini dirancang khusus untuk organisasi fisik, yaitu cara bagaimana sumber daya fisik seperti manusia, bahan baku, mesin, dan uang dialokasikan ke berbagai area-area fisik perusahaan, anak area perusahaan, global, divisi, wilayah, distrik, cabang, dan seterusnya. Nah, inovasi-inovasi di bidang teknologi informasi telah memungkinkan banyak aktivitas perusahaan dilaksanakan tanpa dibatasi oleh lokasi fisik. Struktur organisasi seperti ini itu disebut sebagai organisasi maya atau virtual organization. Berikutnya yaitu organisasi layanan informasi. Jadi kita telah menggunakan istilah layanan informasi atau information service ini untuk menguraikan unit perusahaan yang memiliki tanggung jawab atas mayoritas sumber daya. Di sini ada gambar 4.1 yaitu sistem informasi yang dikembangkan untuk mendukung tingkatan-tingkatan dan area-area organisasional. Nah, di sini ada informasi data lingkungannya. Jadi ada sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi, sistem informasi keuangan, sistem informasi sumber daya manusia, dan juga sistem informasi sumber daya informasi. Itu nanti akan naik untuk menjadi sistem informasi eksekutif. Berikut sumber daya informasi. Di bab 2 kita telah mengidentifikasikan sumber daya informasi yang terdiri atas perantai keras komputer, perantai lunak komputer, spesialis informasi, penggunaan fasilitas, basis data, dan informasi. Ya, sebagian besar sumber daya ini pada umumnya itu berlokasi di layanan informasi dan merupakan tanggung jawab dari Chief Information Officer yaitu atau CEO. Sumber daya informasi yang terdapat di area-area penggunaan adalah tanggung jawab dari para manajer area penggunaan. Terus berikutnya spesialis informasi, yaitu buku ini itu menggunakan istilah spesialis informasi atau information specialist untuk menggambarkan karyawan yang tanggung jawab utamanya adalah untuk memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya informasi dalam perusahaan. Spesialis informasi pada awalnya itu meliputi analisis sistem, programmer, dan operator. Kemudian ditambah lagi dengan administrator basis data, spesialis jaringan, dan juga webmaster. Terus selanjutnya yaitu struktur organisasi layanan informasi, yaitu spesialis informasi dalam layanan informasi dapat diorganisasikan menurut berbagai macam cara. Unit-unit informasi organisasional yang pertama disentralisasikan di dalam perusahaan dengan hampir seluruh sumber daya informasi beralokasi di unit IT.
Selanjutnya yaitu tren dari struktur terenstralisasi ke desentralisasi. Nah, suatu struktur organisasi yang umum bagi suatu operasi terenstralisasi itu diilustrasikan pada figur 4.2 yang ada di bawah sini. Struktur khusus seperti ini itu disesuaikan dengan siklus hidup sistem. Perusahaan telah mengusahakan beberapa orang analis sistem dan programmer untuk mengembangkan sistem-sistem baru dan beberapa orang analisis sistem serta programmer lainnya untuk memelihara sistem-sistem yang sudah ada. Masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang manajer. Nah, untuk unit operasi administrasi berbasis data dan jaringan akan memberikan kontribusi bagi pengembangan maupun pemeliharaannya. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi inovatif. Nah, struktur ini merupakan bentuk dari adaptasi organisasi terhadap perkembangan lingkungan bisnis dan teknologi yang dimana semakin cepat dan dinamis. Nah, sesuai dengan globalisasi ini yang terus berkembang, nah karena teknologi yang semakin canggih. Nah, jika kita melihat ke belakang, nah khususnya pada tahun 1990-an, itu para ahli itu menyadari bahwa baik sistem sentralisasi maupun desentralisasi itu masing-masing memiliki kelebihan dan juga keterbatasan. Nah, itu kenapa sentralisasi itu memang memberikan kontrol yang kuat dan standar yang jelas, namun seringkali membuat organisasi itu menjadi kurang fleksibel. Nah, sebaliknya desentralisasi itu dia lebih memberikan kebebasan pada unit-unit bisnis tapi bisa menimbulkan ketidakteraturan dan kurangnya koordinasi. Nah, alasan dari pengembangan struktur organisasi inovatif ini adalah yaitu dari perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat dan didorong oleh beberapa kebutuhan penting organisasi. Nah, perusahaan itu di mana mereka harus mampu beradaptasi dengan perubahan pasar, teknologi, dan kebutuhan pelanggan yang dimana oleh karena itu dibutuhkan struktur yang lebih fleksibel, responsif, dan tidak kaku seperti sebelumnya. Alasan yang kedua adalah perkembangan teknologi dan pengetahuan informasi. Ya, di sini saat organisasi itu tidak hanya bergantung pada sumber daya internal saja, tetapi juga memanfaatkan berbagai sumber eksternal, mulai dari vendor, konsultan, dan mitra teknologi. Nah, dengan adanya struktur inovatif ini ya, perusahaan itu dapat lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan, meningkatkan efisiensi dalam penggunaan teknologi, serta mendorong kolaborasi antar berbagai pihak. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya bahwa perusahaan ini kita simpulkan yaitu struktur organisasi inovatif itu lebih merupakan bentuk strategi modern yang menggabungkan keunggulan sentralisasi dan desentralisasi, yang dimana struktur ini lebih memungkinkan perusahaan untuk tetap memiliki kontrol yang kuat, namun juga tetap fleksibel dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis dan teknologi. Nah, dengan demikian organisasi itu bisa meningkatkan daya saing dan keberlanjutan di era digital saat ini. Oke, teman-teman, di sini mungkin selanjutnya akan memahami konsep struktur organisasi inovatif yang dimana kita akan menjelaskan model-model penerapannya dalam organisasi, yaitu bagaimana fungsi teknologi informasi tetap diatur agar mampu mendukung inovasi bisnis secara maksimal. Nah, model yang pertama adalah model sekutu atau partner model. Nah, dalam model ini tuh fungsi IT mungkin tidak lagi bekerja secara terpisah, tetapi berkolaborasi langsung dengan unit bisnis dalam setiap proses operasionalnya. Nah, artinya IT itu tidak hanya berperan sebagai penyedia sistem, tapi juga sebagai konsultan internal yang memahami kebutuhan bisnis dan ikut merancang solusi yang tepat. Nah, dengan adanya hubungan kemitraan ini, maka solusi yang dihasilkan itu menjadi lebih relevan dan dengan kebutuhan operasional. Yang kedua, ada proses bisnis menjadi lebih efisien. Dan yang ketiga adalah inovasi yang dihasilkan dapat langsung memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Yang model 2 adalah platform model. Nah, platform model ini adalah yang lebih bersedia sebagai penyedia infrastruktur, standar, dan sumber daya teknologi yang dapat digunakan oleh seluruh unit bisnis. Nah, platform model ini lebih ke IT, yaitu dengan menyediakan fondasi teknologi seperti sistem, database, jaringan, dan aplikasi dasar. Nah, sementara itu, untuk unit bisnis yang diberikan kebebasan untuk berinovasi dan mengembangkan solusi sesuai kebutuhan mereka, namun tetap menggunakan platform yang telah disediakan, nah itu kelebihannya adalah menciptakan standarisasi sistem di seluruh organisasi, yang kedua adalah meningkatkan efisiensi biaya, dan yang ketiga adalah tetap memberi ruang bagi unit bisnis untuk berkreativitas dan berinovasi.
Lalu yang model ketiga adalah model berskala atau scalable model. Model yang ketiga ini lebih menekankan pada kemampuan organisasi untuk menyesuaikan kapasitas sumber daya informasi secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan bisnis. Nah, di mana dalam praktiknya itu ya perusahaan itu dapat menambah kapasitas IT atas permintaan meningkat serta mengurangi kapasitas ketika kebutuhan menurun. Nah, jadi dengan model ini mungkin organisasi bisa menjadi lebih adaptif terhadap peluang pasar, lebih efisien dalam penggunaan biaya, serta mampu merespon perubahan dengan cepat dan tepat. Kemudian di sini ada terdapat diagramnya. Diagram ini adalah CEO itu berada di pusat jaringan organisasi informasi. CIO itu terhubung dengan 3 jaringan utama, yaitu yang pertama ada jaringan penentuan visi. Jaringan penentuan visi ini adalah yang menghubungkan IT dengan manajemen puncak. Kemudian ada jaringan inovasi. Nah, jaringan inovasi ini adalah yang berhubungan dengan unit-unit bisnisnya. Kemudian ada jaringan pencarian sumber ini yang berhubungan dengan vendor, mitra eksternal, dan lain sebagainya. Nah, di sini terlihat bahwa fungsi IT itu tidak bisa berdiri sendiri, teman-teman, tetapi menjadi penghubung strategis antara teknologi, bisnis, dan lingkungan eksternal. Nah, mungkin dengan adanya ketiga model ini yang mulai dari partner, platform, dan scalable, nah, itu organisasi bisa memilih dan mengkombinasikan model yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan dalam struktur organisasi inovatif. Nah, untuk jaringan dalam struktur organisasi inovatif, ini pertama ada jaringan penentuan visi atau visioning network. Yaitu jaringan penentuan visi, visioning network ini merupakan jaringan yang menghubungkan CIO dengan manajemen puncak dalam merumuskan arah strategis pengelolaan sumber daya informasi. Yang pertama yaitu interaksi yang terjadi bersifat strategis seperti perencanaan jangka panjang, penentuan prioritas sistem, dan pengambilan keputusan terkait infrastruktur informasi. Yang kedua, dengan adanya jaringan ini dapat memastikan bahwa pengembangan sistem informasi memiliki arah yang jelas, terkoordinasi, dan bernilai strategi bagi perusahaan. Yang kedua ada jaringan inovasi atau innovation network. Jaringan inovasi atau innovation network ini digunakan oleh CIO untuk berinteraksi langsung dengan unit-unit bisnis dalam mengembangkan aplikasi dan sistem yang inovatif. Yang pertama, dalam jaringan ini, kebutuhan dari masing-masing area bisnis itu bisa diidentifikasi lalu dikolaborasikan dengan kemampuan teknologi informasi untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dan kreatif. Yang kedua, peran CIO di sini adalah sebagai fasilitator inovasi yang menjembatani antara kebutuhan bisnis dan solusi teknologi. Yang ketiga, jaringan pencarian sumber atau searching network. Jaringan pencarian sumber atau searching network ini merupakan jaringan yang digunakan untuk berinteraksi dengan vendor atau pihak eksternal dalam memperoleh sumber daya eksternal, sumber daya informasi seperti itu. Nah, melalui jaringan ini maka perusahaan dapat memperoleh teknologi, sistem, maupun keahlian yang tidak dimiliki secara internal sehingga kebutuhan IT dapat dipenuhi dengan lebih cepat dan efisien. Kemudian ada komputasi pengguna akhir. Komputasi pengguna akhir ini merupakan pendekatan di mana pengguna tidak hanya menjadi pemakai sistem, tapi juga ikut berperan dalam mengembangkan atau memanfaatkan sistem informasi secara langsung. Pada konsep ini, pengguna dapat berinteraksi langsung dengan komputer tanpa selalu bergantung penuh pada spesialis informasi. Dan ada perkembangan komputasi pengguna akhir atau end-user computing, jadi kayak dipengaruhi oleh 4 faktor utama. Yang pertama ada dampak pendidikan komputer, yaitu seiring dengan meningkatnya pendidikan komputer di sekolah, maka perguruan tinggi dan perusahaan sejak tahun 1980-an, kemampuan pengguna dalam mengoperasikan sistem informasi akan semakin naik. Hal ini membuat pengguna lebih mandiri dalam menggunakan teknologi. Oke, nah untuk selanjutnya di sini ada komputasi faktor yang kedua, yaitu antrian pekerjaan pada spesialis informasi. Di mana di sini ada banyaknya permintaan pengembang sistem membuat spesialis informasi kewalahan. Jadi pengguna di sini harus menunggu lama mendapatkan solusi sehingga muncul kebutuhan untuk mengerjakan sebagian pekerjaan secara mandiri. Yang kedua adalah murahnya perangkat keras, di mana harga komputer mikro itu semakin terjangkau, membuat pengguna ini dapat memiliki perangkat sendiri, sehingga tidak lagi harus bergantung pada komputer perusahaan. Yang ketiga adalah adanya perangkat yang siap pakai. Software yang mudah digunakan memungkinkan pengguna menyelesaikan tugas seperti pengolahan data serta pengambilan keputusan tanpa harus memiliki keahlian teknis yang tinggi. Nah, kemudian di sini ada ilustrasi bagaimana rantai komunikasi tradisional itu. Nah, untuk ini itu kita lebih based on base. Jadi ada kita melibatkan programmer, operator. Nah, untuk bisa mengoperasikan bagaimana software atau aplikasi sistem yang akan dijalankan perusahaan ini. Nah, maka kita butuh programmer operator ini untuk bisa memberikan arahan dan juga bagaimana mereka untuk membuat programnya, untuk membuat softwarenya.
Nah, di sini dari pengguna ya. Nah, itu kita bisa tahu bahwa pengguna itu akan selalu selalu menggunakan sistem software. Nah, itu yang dibuat oleh programmer. Nah, operator ini adalah yang bagian mereka untuk bisa mengoperasikan sistemnya, aplikasinya supaya berjalan sesuai dengan sistem yang sudah dikonsep oleh programmer ini. Nah, kemudian di sini itu ada sistem analis, kemudian saling keterkaitan dengan spesialis jaringan. Nah, spesialis jaringan ini mereka yang lebih berfokus pada jaringan informasi yang mencakup di software tersebut. Jadi mungkin dari webmaster, spesialis jaringan. Nah, ini merupakan pihak yang sudah fasih atau yang sudah profesional, kompeten dalam memberikan dari web seperti itu. Kemudian dari jaringan-jaringan itu sudah mereka sudah membackup hal tersebut. Kemudian ada basis data administrator. Nah, pastinya itu kan setiap komputer itu pasti ada basis datanya. Nah, maka di sini kita bisa atur sebagai pengguna ya. Pengguna yaitu kita, misalkan untuk bisa menyimpan suatu file, maka dibutuhkan basis data. Nah, basis data ini yang nantinya akan dikendalikan oleh administrator basis data. Nah, kemudian di sini maka dari komputasi pengguna akhir ini atau EUC. Nah, ini merupakan suatu perkembangan penting dalam sistem informasi modern yang dimana mereka lebih memberikan kemandirian kepada pengguna, mempercepat proses kerja, dan mengubah peran analisis informasi itu supaya menjadi lebih strategis sebagai pendukung dan konsultan. Jadi sekian dari itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Pengguna dari sistem informasi perusahaan adalah sumber daya informasi penting yang dapat memberikan satu kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategis dan meraih keunggulan kompetitif. Hal ini terutama berlaku ketika pengguna dapat secara aktif ikut berpartisipasi dalam pengembangan sistem dan mempraktikkan komputasi pengguna akhir. Dalam memutuskan bagaimana perusahaan akan mempergunakan sumber daya informasinya, manajemen puncak harus memberikan perhatian yang cukup besar tentang bagaimana cara komputasi pengguna akhir akan dilaksanakan, sehingga pada akhirnya akan memaksimalkan manfaatnya dan meminimalkan risikonya. Kemudian di sini ada keuntungan komputasi pengguna akhir. EUC memberikan dua manfaat utama. Yang pertama menyamakan kemampuan dan tantangan, pergeseran beban kerja dalam pengembangan sistem ke area-area pengguna, memberikan kebebasan bagi spesialis informasi untuk lebih berkonsentrasi pada organisasi secara luas, dan sistem-sistem yang rumit yang memungkinkan mereka melakukan pekerjaan yang lebih baik di area-area tersebut. Yang kedua, mempersempit jarak komunikasi. Kesulitan yang selalu menghantui pengembangan sistem sejak hari pertama komputasi adalah komunikasi antara pengguna dan spesialis informasi. Pengguna memahami area masalah yang lebih baik daripada teknologi komputasi. Kombinasi antara pendidikan komputer, teknologi berbiaya rendah, dan peranti lunak siap pakai telah memungkinkan pengguna menciptakan beberapa sistem. Manfaat-manfaat di atas akan menghasilkan pengembangan sistem yang lebih baik daripada yang dihasilkan oleh spesialis informasi yang mencoba untuk melakukan sendiri sebagian besar pekerjaan. Lalu di sini ada risiko komputasi pengguna akhir. Sebaliknya, ketika pengguna akhir mengembangkan sistem mereka sendiri, mereka akan menghadapkan perusahaan kepada sejumlah risiko. Yang pertama yaitu sasaran sistem yang buruk. Pengguna akhir dapat menerapkan komputer pada aplikasi yang seharusnya dijalankan dengan cara lain seperti secara manual. Yang kedua, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk. Para pengguna akhir, meskipun mereka memiliki tingkat kompetensi teknis yang cukup tinggi, biasanya tidak akan dapat menyamai profesionalisme dan dari spesialis informasi dalam hal perancangan sistem. Yang ketiga, penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien. Ketika tidak terdapat kendali pusat atas akuisisi peranti keras dan peranti lunak, perusahaan pada akhirnya bisa mendapatkan peranti keras yang tidak sesuai dan peranti lunak yang berlebihan. Yang keempat, hilangnya integritas data. Pengguna akhir bisa jadi tidak menjalankan kehati-hatian yang diperlukan dalam memasukkan data ke dalam basis data perusahaan. Pengguna lain kemudian menggunakan data yang salah ini dengan berasumsi data tersebut akurat.
Yang kelima, hilangnya keamanan. Pengguna akhir tidak dapat menjaga data dan peranti lunak mereka. Penjahat komputer dapat memperoleh akses ke sistem dan merugikan perusahaan dalam banyak hal. Dan yang terakhir, hilangnya kendali. Pengguna mengembangkan sistem untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri tanpa menyelaraskan dengan suatu rencana yang akan memastikan dukungan komputer bagi perusahaan. Karena potensi manfaat yang dimilikinya, perusahaan harus mengembangkan suatu rencana strategis sumber daya informasi yang memungkinkan AUC berkembang dan tumbuh subur. Sedangkan untuk risikonya, jenis-jenis pengendalian yang telah bekerja dengan begitu baik di layanan informasi juga harus diterapkan pada area-area pengguna. Untuk selanjutnya adalah kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Pengembangan sistem informasi membutuhkan pengetahuan dan keahlian tertentu. Spesialis informasi menerapkan pengetahuan dan keahlian secara kontinu. Kriteria ini dibagi menjadi dua, yaitu pengetahuan pengembangan sistem dan keahlian pengembangan sistem. Yang pertama, pengetahuan pengembangan sistem dibagi menjadi 6. Yang pertama, pengetahuan komputer adalah kemampuan untuk menggunakan sumber daya komputer guna mendapatkan pemrosesan yang dibutuhkan. Kedua, pengetahuan informasi meliputi pemahaman bagaimana menggunakan informasi dalam setiap langkah proses pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga, dasar-dasar bisnis merupakan topik-topik yang biasanya terdapat di dalam mata kuliah inti S1 dan S2 seperti bisnis, akuntansi, keuangan, pemasaran, dan manajemen. Yang keempat, teori sistem menjelaskan bagaimana cara menggambarkan suatu fenomena dalam bentuk struktur-struktur sistem normatif. Yang kelima, proses pengembangan sistem terdiri atas langkah-langkah yang diambil untuk mengembangkan suatu sistem informasi. Dan yang keenam, membuat model sistem terdiri atas berbagai cara untuk mendokumentasikan suatu sistem. Selanjutnya adalah keahlian pengembangan sistem, dibagi menjadi 4. Yang pertama, keahlian komunikasi, melibatkan kemampuan untuk menyampaikan informasi kepada satu orang atau lebih dengan menggunakan komunikasi lisan, tulisan, atau gambar. Yang kedua, kemampuan analitis, melibatkan studi dan pemahaman akhir atas suatu situasi dengan tujuan untuk merumuskan respons atau solusi. Yang ketiga, kreativitas adalah penciptaan ide atau solusi baru yang sepenuhnya atau separuhnya baru. Dan yang keempat adalah kepemimpinan, yaitu kemampuan untuk mengarahkan orang lain untuk melaksanakan tugasnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengelola pengetahuan yang ditujukan oleh sumber daya informasi perusahaan. Nah, sumber daya informasi perusahaan itu sendiri meliputi peranti keras, peranti lunak, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan informasi. Nah, peranti lunak itu sendiri berfungsi menyimpan pengetahuan berupa proses dan prosedur perusahaan. Sedangkan basis data berfungsi dalam menyimpan pengetahuan dalam bentuk data dan informasi tentang sumber daya dan operasi fisik dari perusahaan. Nah, manajemen pengetahuan sering dipandang sebagai sistem tersendiri yang perlu dikembangkan di sebuah perusahaan. Selanjutnya pada slide ini, saya akan membahas mengenai otomatisasi kantor. Nah, otomatisasi kantor itu sendiri merupakan penggunaan teknologi khususnya komputer dan sistem elektronik untuk mendukung dan mempercepat pekerjaan administrasi dalam suatu perusahaan. Nah, otomatisasi kantor ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pekerjaan rutin seperti pengolahan dokumen, penyimpanan data, pengiriman informasi, dan pembuatan laporan. Kemudian selanjutnya ada pergeseran dari pemecahan masalah administratif ke manajerial. Nah, pada diagram tersebut terdapat beberapa komponen penting. Yang pertama ada lingkungan. Nah, lingkungan ini merupakan bagian terluar yang menunjukkan bahwa organisasi tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan luar. Kemudian komunikasi interpersonal. Nah, ini terletak di bagian atas, yaitu menunjukkan adanya komunikasi antar individu dalam organisasi untuk mendukung pertukaran informasi dan koordinasi. Kemudian ada data dan informasi.
Nah, ini digunakan sebagai bahan utama dalam proses pengambilan keputusan. Nah, di bagian tengah terdapat perusahaan, yaitu menggambarkan aplikasi berbasis data non-komputer yang digunakan untuk proses manual atau prosedur tradisional dalam organisasi. Nah, aplikasi berbasis komputer digunakan untuk mengolah data secara elektronik. Kedua aplikasi ini digunakan dalam pemecahan masalah dan pengelolaan aktivitas organisasi. Selanjutnya ada basis data. Nah, basis data ini berfungsi dalam penyimpanan data, pengelolaan informasi, dan menjadi sumber bagi aplikasi dalam melakukan proses analisis. Sumber daya input fisik ini merupakan bahan atau data awal yang masuk ke dalam sistem. Yang dimaksudkan mengubah di sini yaitu menunjukkan proses perubahan input menjadi output melalui sebuah sistem. Nah, yang terakhir yaitu sumber daya output fisik. Nah, ini berada di bagian akhir karena merupakan sebuah akhir dari proses suatu sistem perusahaan. Nah, dari diagram tersebut terlihat bahwa sistem tidak hanya mengelola data administratif, tetapi juga mengintegrasikan komunikasi, informasi, dan basis data untuk membantu pemecahan masalah yang lebih kompleks, yang mana artinya sistem berkembang dari bukan hanya sekedar membantu tugas administrasi, tetapi juga menjadi alat pendukung keputusan manajerial. Nah, selanjutnya ada kantor maya. Nah, kantor maya sendiri merupakan konsep kerja di mana aktivitas perkantoran dapat dilakukan tanpa harus berada di lokasi kantor fisik tertentu. Nah, dalam kantor maya, pekerjaan dilakukan melalui jaringan komunikasi, data diakses secara digital, dan koordinasi dilakukan melalui sistem elektronik. Nah, karakteristik dari kantor maya tersebut yaitu tidak bergantung pada ruang fisik, mengandalkan teknologi komunikasi, memungkinkan kerja dari jarak yang jauh, dan yang terakhir yaitu meningkatkan fleksibilitas dari pekerjaan. Nah, tujuan dari konsep adanya kantor maya itu sendiri yaitu memberikan fleksibilitas lokasi kerja tanpa mengurangi produktivitas dari perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah telekommuting. Kantor maya dimulai dengan telekommuting lalu disempurnakan untuk menciptakan suatu fasilitas kantor yang disebut hoteling. Istilah telekommuting diperkenalkan karena sepertinya merupakan satu cara yang tepat untuk menggambarkan bagaimana karyawan dapat secara elektronik pergi ke tempat kerja. Tentunya telekommuting memiliki keuntungan dan kerugian. Untuk keuntungan sendiri dari telekommuting bagi karyawan, yang pertama adalah fleksibilitas yang diberikan dalam menjadwalkan tugas-tugas pekerjaan sehingga tugas pribadi juga akan dapat diakomodasi. Yang kedua adalah perusahaan biasanya akan memberikan perhatian yang lebih besar pada kebutuhan komunikasi para telekomuter jika dibandingkan dengan lingkungan kantor biasa, di mana sebagian besar informasi dikomunikasikan dalam percakapan informal dan melalui observasi. Untuk kerugian bagi karyawan, yang pertama adalah karena sifatnya yang terisolasi, karyawan yang melakukan telekommuting dapat merasa menjadi anggota organisasi yang kurang dianggap penting. Yang kedua adalah kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan atau terganggunya karir, karena pekerjaan karyawan dilakukan terpisah dari operasi perusahaan. Yang ketiga adalah meningkatnya ketegangan keluarga. Pasangan dapat memandang pekerjaan sebagai suatu kesepakatan yang digunakan untuk menghindari tanggung jawab keluarga. Batasan antara tanggung jawab rumah dan kantor dapat dengan mudah menjadi kabur. Selanjutnya adalah hoteling. Hoteling adalah sistem manajemen ruang kerja berbasis reservasi di mana karyawan tidak memiliki meja tetap, melainkan memesan ruang kerja atau meja terlebih dahulu layaknya memesan kamar hotel saat akan bekerja di kantor. Hoteling ini memiliki keuntungan. Yang pertama adalah pemanfaatan sumber daya dan ruangan yang lebih efektif, dan yang kedua adalah fokus yang lebih baik pada apa yang dibutuhkan untuk mendukung personel kantor. Hoteling ini memiliki risiko. Yang pertama adalah anggapan akan hilangnya bonus oleh para karyawan yang tidak memiliki ruangan kantor pribadi. Yang kedua adalah hilangnya perasaan berada dalam komunitas. Dan yang ketiga adalah potensi dampak negatif pada budaya korporat.
Selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian kantor maya. Konsep kantor maya itu memiliki keuntungan dan kerugian. Yang pertama kita bahas keuntungan terlebih dahulu. Keuntungan dari kantor maya adalah pertama, biaya fasilitas yang rendah karena beberapa orang karyawan bekerja di tempat lain. Perusahaan tidak membutuhkan kapasitas kantor yang sebesar dulu sehingga memungkinkan turunnya biaya untuk sewa dan perluasan kantor. Yang kedua adalah biaya peralatan yang lebih rendah. Sebagai ganti dari memberikan seperangkat peralatan kantor kepada setiap orang, para karyawan dapat saling berbagi peralatan dengan cara yang sama, seperti para partisipan di dalam suatu jaringan area lokal berbagai sumber daya komputasi. Dan yang ketiga, berkurangnya penghentian pekerjaan. Ketika hujan salju, banjir, badai, dan semacamnya menjadikan karyawan tidak dapat melakukan perjalanan ke tempat kerja fisik, aktivitas perusahaan dapat langsung terhenti. Akan tetapi, dalam suatu kantor maya, sebagian besar itu pekerjaan dapat terus dilanjutkan. Dan yang keempat, kontribusi sosial. Kantor maya memungkinkan perusahaan memperkerjakan orang-orang yang sebelumnya mungkin tidak memiliki peluang untuk bekerja. Orang-orang dengan cacat tubuh, manula, dan para orang tua dengan anak-anak yang masih kecil itu dapat bekerja di rumah atau dari rumah. Oleh karena itu, kantor maya memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mengekspresikan rasa sosialnya. Untuk kerugian dari kantor maya, yang pertama adalah moral yang rendah. Sejumlah faktor dapat menyebabkan moral karyawan yang rendah. Salah satunya adalah tidak adanya umpan balik positif dari berasal interaksi tatap muka dengan atasan dan sesama rekan kerja. Yang kedua adalah kekhawatiran akan risiko keamanan. Keamanan data dan informasi dapat lebih sulit untuk dikendalikan di dalam lingkungan kantor maya. Baik, selanjutnya yaitu organisasi maya. Jadi berbeda dengan kantor maya, organisasi maya ini adalah keberhasilan dari kantor maya yang memicu para visioner untuk melihat bagaimana kantor maya itu dapat diperluas hingga berlaku pada keseluruhan perusahaan sebuah organisasi maya. Yang dimana sebuah organisasi maya ini atau virtual organization adalah operasi keseluruhan perusahaan yang dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi tidak terikat pada lokasi-lokasi fisik. Lalu, untuk dampak sosial dari organisasi maya ini, yang pertama yaitu dia dapat memengaruhi cara masyarakat dengan bekerja dan juga beraktivitas. Lalu dia juga memengaruhi kebutuhan gedung perkantoran dan transportasi. Lalu dia juga membuat kota itu lebih tenang, nyaman, dan juga menarik untuk dihuni, dan juga mendorong penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, materi terakhir dari bab ini adalah menempatkan pengguna sistem dan spesialis informasi pada perspektif. Jadi, salah satu bahan yang paling penting dalam pengembangan dan penggunaan sistem informasi itu adalah unsur manusia, yang dimana para pemain utamanya itu adalah pengguna dan juga spesialis informasi. Kedua kelompok tersebut itu membentuk satu tim pengembangan, di mana yang awalnya pengembangan sistem ini dilakukan sepenuhnya oleh spesialis informasi, namun lama-kelamaan pengguna ini telah memainkan peranan yang semakin penting, sampai ke suatu titik ekstrim di mana pengguna dapat melakukan seluruh pekerjaan pengembangan. Nah, tidak hanya pekerjaan pengembangan saja yang berubah, keadaan di mana pekerjaan dilaksanakan juga ikut mengalami perubahan. Organisasi itu tidak lagi berbentuk fisik yang mengharuskan pekerjaan dan pekerja berada pada satu lokasi fisik. Jaringan komunikasi elektronik itu memungkinkan perusahaan mencapai suatu organisasi maya di mana pekerjaan ini itu dapat dilakukan hampir di semua tempat. Jadi pekerjaannya tidak terpacu pada satu lokasi fisik, tapi dia bisa dikerjakan di mana saja. Sekian pemaparan dari kelompok kami terkait materi pengguna dan pengembangan sistem. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.